dan soal ekonomi dan bisnis. Tapi sebelum itu aku boleh lah ya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Renata Putri Naila. Kalian bisa manggil aku Renata dan aku host di sini. Tapi aku juga nggak sendirian nih, karena aku udah ditemenin sama partner kece aku. Coba dong langsung aja kenalin dong. Oke, halo semua, aku Rondani Faris yang siap nemenin Renata dan kalian semua ngobrol seru-seru di episode kali ini. Senang banget bisa hadir bareng kalian dan pastinya kita udah siap banget nih buat ngulik semua tema obrolan kita pada hari ini. Nah, kalian udah penasaran kan apa sih yang bakalan kita bahas hari ini? Kayaknya sih udah pada penasaran banget ya. Ya, jadi di podcast kita kali ini kita bakalan ngebahas hal yang krusial banget nih, yaitu tentang laporan keuangan. Dan judulnya itu udah bikin penasaran sih sebenarnya, tentang membedah laporan keuangan adalah kunci dari keberhasilan bisnis. Menarik banget ya sih, mungkin kita bahasnya agak lebih santai kali ya biar mudah dimengertinya. Iya dong pastinya, tapi kira-kira kenapa sih laporan keuangan itu tuh penting dalam bisnis? Ya mungkin karena Dulu, karena sebelum masuk ke pembahasannya kita bakalan datengin seorang narasumber nih yang pastinya tuh udah berpengalaman banget di bidang ini. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi langsung kita panggil, ini dia Bu Dr. Agustina Lopadang SEMMAK. Apa kabar semuanya? Apa kabar Ibu? Renata. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Boleh duduk aja. Oke. Nah, jadi kali ini kita kedatangan seorang dosen akuntansi nih yang udah lama menekuni di bidangnya. mungkin boleh kali ya Bu kenalan dulu lebih sedikit buat penonton. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu perkenalkan diri. Nah, Ibu adalah dosen di Luhur. Kebetulan pengalaman sebelumnya ya waktu lulus S1 ya memang siapa tahu nanti ke depannya kalian juga akan menyusul ya. Ibu kebetulan bekerja kurang lebih 5 tahun di KPMG ya. Nah, kemudian setelah itu Ibu tahun 2006 Ibu 5 tahun juga di Singapura ya. Kemudian karena ada tugas di sana dan bolak-balik sebagai controller ya. Nah, setelah tahun 2009 Ibu kebetulan sudah buka usaha sendiri sebagai entrepreneur ya dan sebagai konsultan pajak juga. Oke, mungkin itu perkenalannya ya. Wah, menarik banget ya ceritanya tentang ini. Karena kita udah kenalan juga, kayaknya langsung aja kali ya kita lanjut ke masuk topik utamanya. Kita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Silakan. Sebelum jauh pembahasannya Ibu, aku mau nanya dulu. Kalau kita misalnya ngomongin tentang bisnis, nah pasti itu kan gak jauh-jauh dari akuntansi ya Bu. Nah, tapi sebenarnya menurut Ibu sendiri seberapa penting sih peran akuntansi itu di tahap awal membangun bisnis? Peran akuntansi itu peran yang sentral sebenarnya ya, di samping marketing ya, karena kan marketing itu mencari klien ya, sedangkan kalau akuntansi itu ada di internal. Nah, akuntansi itu dan itu kalau kita berbicara akuntansi itu pasti melekat keuangan di dalamnya. Nah, itu sebenarnya kalau di tubuh manusia itu bagaikan jantung gitu ya, jadi itu jantungnya perusahaan akuntansi tersebut. Tanpa ada akuntansi kita nggak akan mengetahui di company itu bisa mati lah, sama kayak manusia lah. Kalau jantungnya berhenti ya sudah stop manusia tersebut gitu. Nah, kalau akuntansi diibaratkan jantung tersebut. Jadi sangat sentral. Nah, ini berarti penting banget ya Bu, soalnya kadang orang-orang tuh ngerasa gini Bu, nanti aja deh ngurus akuntansinya kalau perusahaan udah gede. Nah, padahal laporan keuangan itu bisa jadi fondasi banget kan Bu, buat berkembang. Ya, betul sekali Ramdan ya. Jadi akuntansi itu jangan tunggu nanti sudah besar ya. Dari sekarang juga kita sebagai mahasiswa kita sudah bisa bikin laporan kecil-kecilan gitu ya. Jadi kita sudah bisa misalnya bikin kalau
neraca boleh, nggak usah lah jauh, kita bikin aja laba rugi kecil-kecilan. Uang masuk sama kita bikin biaya kita berapa gitu ya, walaupun pendapatan kan bukan pendapatan usaha kita ya, pendapatan dari orang tua ya, model cash flow lah, aliran uang kas masuk keluar ya. Jadi jangan tunggu nanti usaha kita udah besar. Makanya kenapa di aturan pemerintah kita UMKM itu hanya dikasih target sampai dengan 3 tahun dan 4 tahun untuk menggunakan tarifnya supaya naik level gitu ya, menggunakan pembukuan, nggak pencatatan lagi gitu. Jadi memang pemerintah aja mensyaratkan untuk yang mikro, yang semua yang usaha kecil maupun mikro, kecil, sedang itu harus naik level menggunakan pembukuan. Kalau sudah menggunakan pembukuan, artinya akuntansi terlibat. Ya. Nah, apakah kalau pencatatan ya UMKM itu akuntansi nggak terlibat? Terlibat juga, karena kita membuat laba rugi, gitu kan? Walaupun tidak lengkap, hanya mungkin dari segi laba rugi, berapa sih utang kita, berapa sih utang kita, berapa sih laba kita. Wah, jadi itu bener ya buat ternyata laporan keuangan tuh pengaruhnya besar banget buat jalannya bisnis. Tapi aku jadi penasaran lagi nih Bu, sebenarnya apa aja sih komponen-komponen di dalam laporan keuangan itu yang bikin dia tuh jadi seperti itu? Nah, komponen utama itu kan adalah yang pertama posisi keuangan, ya. Nah, di situ kan menggambarkan ada aktiva, ada utang, ada modal, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada laba rugi. Kita kan kalau berusaha, bisnis, kita kan maunya going concern, berkelanjutan kan. Nah, pasti kita pengen dong, oh saya maunya ada laba nih, saya maunya nggak mungkin dong di awal kita mau bikin saya mau rugi nggak dong gitu kan. Tapi kalau misalnya rugi pun harus ketahuan berapa rugi kita gitu kan, maka penting sekali laba rugi. Kemudian aliran kas masuk keluar ya, kita harus tahu uang sudah masuk berapa, uang udah keluar berapa tersisa di kas dan bank kita. Kita harus tahu sih, kita bisa memaintain, menjaga. Kemudian perubahan modal ya, itu kalau kita lengkap ya secara PSAK itu lengkap, ada laporan perubahan modal, berapa modal kita gitu ya, modal kita awal berapa, apakah modalnya bertambah atau berkurang, sehingga sisa modal kita berapa. Kemudian yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ menggambarkan bagaimana kebijakan yang diambil, apa metode penyusutan yang dipakai, bagaimana metode pencatatan di persediaan. Nah, itu semua digambarkan. Piutang-piutang, bentuk customer kita seperti apa ya, piutangnya bagaimana, utang kita bagaimana. Nah, itu semua digambarkan di dalam catatan laporan keuangan. Wah, jadi makin kebayang sih Bu, kenapa laporan keuangan itu krusial banget. Nah, tadi Ibu saya bertanya ya soal laporan laba rugi. Nah, ini kan sering banget dipakai ya Bu buat lihat untung rugi perusahaan. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Bu caranya, cara baca biar kita nggak salah tangkap? Oke, nah makanya gini, ada buku ya yang digunakan untuk non untuk manajer gitu ya. Jadi itu dipakai oleh pihak-pihak yang bukan background akuntansi. Biasanya itu nantinya orang-orang yang di luar akuntansi ya. Nah, kemudian mereka menempati posisi manajemen. Mereka harus paham semua yang sudah berkecimpung di dalam perusahaan ya pasti sangat membutuhkan membaca laporan keuangan. Gitu. Nah, itu dia harus tahu berapa posisi labanya saya, berapa posisi uang saya yang ada sekarang, bagaimana membiayai ke depannya, gitu kan? Nah, itu harus gitu. Jadi semua yang memiliki usaha dia harus belajar terkait dengan laporan keuangan. Paham? Jadi itu laporan laba rugi itu tuh bisa dilihat dari seberapa besarnya sih kalau bersih yang diperoleh dari perusahaan itu ya Bu. Nah, tapi aku juga sering dengar ya Bu, kalau banyak tuh yang bilang kalau arus kas itu justru lebih penting buat dilihat. Nah, kenapa sih orang-orang tuh banyak memberangkatkan kayak gitu Bu? Apa emang benar laba bersih itu maksudnya
cukup laba bersih aja tuh nggak cukup. Nah, oke, baik. Nah, sebenarnya kenapa dipisah antara laba rugi dan arus kas, ya? Karena di arus kas itu menggambarkan berapa uang masuk di dalamnya, gitu kan? Kemudian berapa uang yang keluar, uang keluarnya itu dialokasikan kemana aja? Apakah untuk operasional atau untuk investasi, ya? Atau pendanaan, gitu kan? Misalnya dia mau pendanaan beli mesin, gitu ya. Nah, itu terbagi. Nah, kalau uang masuk kan pasti uang masuk itu bisa dari usaha, dari piutang, atau mungkin dari pinjaman, gitu kan? Nah, arus kas itu penting karena kenapa? Kita bisa melihat posisi keuangan saat ini. Kalau di laba rugi itu kan kegiatan yang sudah lewat. Misalnya kita bikin laba rugi per 31 Desember 2024, gitu ya. Nah, kita lihat di situ berarti kan itu kejadian pas sudah sampai dengan 31 Desember. Sedangkan laba rugi itu untuk per hari ini kita bisa buat sampai ke depannya, untuk prediksi ke depan, gitu ya. Misalnya laba rugi per sekarang tanggal berapa? Juni ya. Laba rugi sampai dengan Mei 2025. Kemudian kita buat lagi laba rugi laporan arus kas Mei 2025, laporan arus kas Juni 2025 dan seterusnya. Jadi kita bisa proyeksi lewat arus kas tersebut untuk masa yang akan datang, hari ini dan masa akan datang, berdasarkan data dari laba rugi. Jadi laba rugi itu adalah informasi yang sudah lewat, ya, yang udah lewat. Tapi kalau arus kas, data dari yang lewat kita olah menjadi data hari ini dan data prediksi ke depan. Tapi aku mau tanya deh, Ya. gimana sih Bu cara kita membedakan mana aset lancar, terus mana aset tidak lancar itu? Kadang-kadang memang kalau orang yang bukan background akuntansi ya pasti lagi, kenapa sih mesti bisa? Kalau di posisi keuangan kan, itu ada aset lancar, aset tidak lancar, utang lancar, utang tidak lancar, atau utang jangka panjang, ya. Kemudian ada ekuitas. Nah, kalau kita berbicara tentang aset, nah aset itu terbagi kan dua, aset lancar, aset tidak lancar. Nah, kita harus melihat dari segi yang pertama, konversi. Yang pertama, konversinya itu apa? Untuk konversi untuk menjadi uang tunai. Paling cepat adalah di aset lancar. Ya, maka dikategorikan sebagai aset lancar karena mudah. Jadi jangka waktu untuk menjadi uang tunai itu kurang dari 12 bulan. Gitu ya. Nah, kalau di aset tidak lancar, konversinya itu lama. Dia butuh waktu bisa lebih kecuali kita butuh uang kita jual murah, gitu ya. Berarti di bawah nilai buku itu lebih dari 12 bulan. Nah, itu perbedaannya jadi kalau kita lihat dari segi likuiditasnya, likuiditas itu artinya untuk menjadi uang tunai itu cepat kalau masuk kategori aset lancar. Nah, yang dari segi aset lancar itu pun dikelompokkan kan, paling atas itu adalah kas dan bank. Karena udah jelas-jelas itu uang tunai, benar nggak ya? Nah, kemudian masuk ke piutang. Piutang kan pada saat kita tertarik langsung jadi uang tunai. Kalau persediaan kita mesti jual dulu, gitu. Berbeda dengan aset tetap. Aset tetap itu masuk yang tidak lancar. Kita mesti proses jual, mesti ada notaris, kita pasarkan dulu. Itu kan butuh waktu. Nggak mungkin kita jual 1-2 bulan, gitu kan? Pasti ada rentang waktu. Nah, jadi yang pertama itu konversi dari segi likuiditasnya, ya. Yang kedua itu dari tujuannya, ya. Kalau tujuan aset lancar itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kalau yang tidak lancar, ya, biasanya itu digunakan untuk tujuan jangka panjang perusahaan, untuk investasi dan tujuan jangka panjang. Misalnya beli gedung, saya beli gedung untuk investasi, ya, atau mungkin untuk kegiatan investasi perusahaan nanti ke depannya, ya. Jadi untuk kegiatan jangka panjang. Jadi dari segi likuiditas dan dari segi tujuan, ya. Oh, jelas banget ibu penjelasannya. Tapi ya, kalau dilihat nih Bu, kan ada output dari akuntansi itu kan laporan keuangan ya Bu. Nah,
seberapa penting sih peran akuntansi dalam mengambil keputusan sebuah bisnis? Oke, baik. Nah, itu memang sangat penting sekali ya. Karena kenapa? Akuntansi itu kan jantung. Akuntansi dan keuangan ya, itu sudah jantung daripada perusahaan ya. Kalau jantungnya berhenti, kita salah, jantungnya berhenti, orangnya meninggal. Nah, kalau akuntansi salah memberikan informasi di laporan keuangan, orang salah memprediksi. Misalnya, perusahaan itu labanya 1 miliar, kenyataannya bukan 1 M labanya. Ya, jadi laporan keuangan itu harus dapat dipercaya. Yang membuat laporan keuangan harus orang-orang yang kredibel, yang seperti tadi yang harus punya kompetensi, ya, harus punya sertifikasi yang mumpuni sehingga bisa mengeluarkan laporan keuangan. Kalau dia orang yang bersertifikat yang mumpuni, akhirnya sudah bersertifikat, laporan keuangan itu bisa dipercaya oleh stakeholders. Itu kalau sudah dibuat laporan keuangannya. Oh my God! Wah, pembahasannya makin dalam nih Bu ya. Udah pada pusing belum ya kira-kira teman-teman semua? Anda pusing? Tenang aja, itu urusan Anda. Kayaknya teman-teman semua juga pusing ya, tapi penjelasan Bu Padang tadi sangat-sangat mudah banget dipahami sih. Terus juga tenang aja guys, walaupun nanti ini pembahasannya berat, tapi terus ini kebantu banget. Maksudnya dengan Bu Padang yang membawanya sangat santai dan juga penjelasannya super duper mudah dipahami. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan kita selanjutnya nih. Tapi biasanya pihak pengguna laporan keuangan itu membuat sebuah rasio. Sebenarnya rasio keuangan itu apa sih Bu? Dan bagaimana kita menggunakannya? Oke, nah ada istilahnya rasio atau kita menganalisis. Nah jadi gini, pada saat sudah keluar laporan keuangan, orang-orang kalau yang mungkin di luar akuntansi berpikir ya udah jadi laporan keuangan, so what gitu loh, ya mau ngapain? Nah laporan keuangan itu bukan hanya kita sudah selesai ya udah, tetapi tanggung jawab akuntan itu, makanya dibutuhkan akuntan manajemen, ya. Dengan data laporan keuangan dia akan menganalisis laporan keuangan itu dengan apa? Analisis dengan menggunakan rasio. Dia akan menggunakan dengan perbandingan tahun-tahun sebelumnya. Apakah kinerja perusahaannya ini sehat atau tidak? Gitu ya. Jadi dengan adanya menggunakan rasio keuangan, menganalisis laporan keuangan, bisa diketahui perusahaannya itu mengalami growth atau tidak. Gitu ya. Ada berkembang nggak? Ada mengalami mungkin financial distress, kebangkrutan, gitu toh. Jadi kalau dengan kita menganalisis lewat rasio, akan ketahuan likuiditas company-nya itu seberapa besar, ya, punya kemampuan nggak dia membayar utang, ya, atau mungkin ada mau investasi, ada yang enggak. Kalau dia solvable, kemampuannya untuk melunasi utang jangka pendek, ya, ada nggak, gitu. Sehingga dengan adanya rasio yang udah ketahuan jelas, perusahaan bisa mengantisipasi, saya harus butuh dana nih, karena untuk kedepannya perusahaan ada proyek baru, tapi kok perusahaannya nggak punya uang, nah harus segera kita cari uang, cari pinjaman dana, supaya ada uang masuk. Perusahaan nanti mungkin bulan-bulan berikutnya ada proyek baru yang akan masuk, nantinya ada dana untuk membiayai proyek tersebut. Nah itulah di situ pentingnya kita menganalisis rasio keuangan. Selain kita akan melihat kesehatan perusahaan. Kalau rasionya bagus-bagus semua, perusahaan ini sehat. Wah, pembahasannya menarik banget ya teman-teman. Nah, karena kita tuh juga udah ngerasa nih, kita udah ada di ujung podcast kali ini. Nah, jadi dari yang kita simpulin tadi tuh ternyata tuh emang akuntansi itu cukup krusial ya Bu. Tapi juga mungkin dari cara pandang kita aja akuntansi itu gimana, dan cara kita juga buat mempelajari lebih dalam sebenarnya akuntansi itu gimana sih, itu bisa buat mereka lebih mudah lagi sih. Nah, ya betul. Ternyata memahami akuntansi itu sesuai yang kita bayangkan ya. Jadi nggak usah takut kalau kita mau berinvestasi, karena kita sendiri pun masih bisa membaca sebuah laporan keuangan ya. Nah betul banget, karena kan membuat laporan
sentral itu adalah kunci dari keberhasilan dalam bisnis. Nah, mungkin dari Bu Mapadan sendiri mau menyampaikan pesan sebelum podcast ini bisa kita akhiri. Oke, baik ya. Jadi saran Ibu ya, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa ya, kalau belajar akuntansi ya, jangan menghafal. Ya, akuntansi itu kan suatu penalaran, listening, analytical ya. Karena nanti ke depan itu semua bisa dipraktikkan ya. Jadi harus dipahami di dalam kita memahami laporan keuangan ya. Sekali lagi jangan dihafal, karena kalau dihafal kita lupa, tapi kita harus pahami dengan analytical thinking kita gitu ya. Itu yang itu Terima kasih kepada Ibu Mamadang yang sudah menyempatkan hadir walaupun dalam kesibukannya yang dibutuhkan oleh Ibu Mamadang bisa berguna di masa depan ya. Nah, buat teman-teman nih yang makin tertarik mendalami dunia akuntansi, bisa banget loh daftar di jurusan akuntansi Universitas Budi Luhur. Akreditasinya sudah unggul, pengajarannya berpengalaman, dan yang pasti ilmunya langsung bisa diterapkan di dunia kerja. Sobat akuntansi, jangan lupa subscribe channel YouTube Hima di bawah ini ya, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya seputar ekonomi dan bisnis. Sampai jumpa di episode Laboratorium selanjutnya.